Shalom Elohim Shalom dari seluruh suku, kaum, bangsa, dan bahasa bersama dengan Pastor Iris Helena Tambah pagi hari ini. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama. Mari kita sembah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sebab Dia yang mengaruniakan semua berkat-berkat rohani di dalam sorga, sehingga kita mendapatkan kebaikan, kemurahan, dan kasih setia. Dalam Kristus kita mendapatkan segala-galanya. Pneumatikos blessing. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Bersama dengan saya Pastor Iris Helena Tambah dari Bethany Fresh Anointing Cibubur, Bekasi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah worship from home, ibadah pujian penyembahan disertai firman Tuhan dan kuasa. Shalom, selamat pagi Ibu Diona Kurniawan. Bagikan kepada teman-teman kita yuk, ajak mereka menyembah yuk, dan ajak mereka mengalami lawatan Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, mari Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, kami mau lebih lagi memuji-muji nama-Mu, kami mau lebih lagi memberikan yang terbaik padamu. Kami buka hati kami menerima kasih karunia Tuhan pagi hari ini. In Jesus name we pray. Haleluya, amen. Ora lama shikana ramai, shikana rabara lamai, inara labashande, ira labara lamashe. Ajar kami menyembah-Mu Tuhan. Yes. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari buka hatimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserahkanku di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom shalom. Ku buka hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita katakan, Roh-Mu lah yang hidup, yang berkati kami, mengalir dalamku. Terima kasih Roh Kudus. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita sebab hidup kita ada di dalam Tuhan. Sikanara labara labayara labara labashande, kinara labara labara labayara labashe. Terima kasih Tuhan, hidupku dalam-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Bersama dengan Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, satukan hati kita menyembah, satukan hati kita memuji, satukan hati kita bersyukur. Bagikan lebih banyak lagi kepada teman-teman kita. Shalom, selamat pagi Ibu Diona Kurniawan. Selamat pagi Ibu Julinda, Ibu Jendi. Selamat pagi Ibu Vina Sembiring, Ibu Noni Panggabean. Selamat pagi bangsa-bangsa. Selamat pagi Ibu Eti Tarigan. Selamat pagi Livia dari Malang. Selamat pagi Herni dari Yogyakarta. Selamat pagi Ambon. Selamat pagi. Hore, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat pagi. Bagikan lebih banyak lagi Bapak Ibu Saudara, bagikan lebih banyak lagi kepada teman-teman kita. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom Ibu Arta Tarigan. Shalom semuanya. Ora labasyikana. Roh ya Tuhan yang ku perlukan setiap hari, berjalanlah di dalamku, berjalanlah bersamaku. Aku buka hatiku menerima kuasa-Mu. Sikanara labara 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 labashande. Haleluya. Mari angkat tangan Anda dimanapun Anda berada, dari seluruh suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Manado, Ambon, Papua, Timika, Bandar Lampung, Palembang, Sabang sampai Merauke, Asia, Eropa, Jerusalem, Amerika.
Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Mari bagikan lebih banyak lagi kepada teman-teman kita. Yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Virgina Mailenke, ku terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Juni Tetampu Bolon, Rina Dendang, Yohanes Riningsih, Helen Watuseke. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Angkat dua tanganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami sembah Tuhan, kami sembah Kau. Ya ralabaralabaralaba shikanaralabaralaba sikanaralabaralaba shikanaralabaralaba yaralamashe hinaralabatanamaralamayarala. Kepada setiap orang-orang yang percaya Tuhan mau bekerja, kepada setiap orang-orang yang mengasihi Dia, Tuhan mau bergerak. Dan pagi hari ini Pastor Riris berdoa, Tuhan terima kasih untuk seluruh jemaat Worship From Home di seluruh dunia. Biarlah mereka menantikan lawatan Tuhan dan mereka dilawat Tuhan pagi hari ini. Terima lawatan Tuhan di rumahmu. Stephen Gehe, Bapak Lukas Lameto, dalam nama Tuhan Yesus terima lawatan Tuhan. Weldali, saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Semuanya deklarasi yuk. Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Selamat siang, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Cirena, selamat pagi, sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Jangan lupa kirimkan bintang ke fanpage ini supaya fanpage ini menjadi fanpage favorit di seluruh dunia, bisa diterima, jangkauannya bisa lebih luas, bisa menjangkau jutaan orang, bisa menjangkau jutaan jiwa. Walaupun kita tidak bisa pergi ke Papua, tidak bisa pergi ke Amerika, tidak bisa pergi ke Jerusalem, tidak bisa pergi ke Eropa, tidak bisa pergi ke Bandar Lampung, tidak bisa pergi ke Timika, tapi program Worship From Home bisa pergi ke seluruh dunia. Dan biarlah melalui program ini Anda tinggal share. Bagikan. Sambil Anda memasak, ibu-ibu, daripada Anda bengong, daripada mikirin bagaimana hidup ini dan menangisi penderitaan Anda, ikut Worship From Home. Bagikan kepada teman-teman Anda di toko Anda lagi online, Anda lagi jualan di warung Anda. Hidupkan Worship From Home biar semua orang, customer Anda melihat, wow, ternyata memuji Tuhan bukan hanya di gereja. Wow, ternyata memuji Tuhan bukan hanya dalam ibadah-ibadah. Memuji Tuhan bisa sambil masak, memuji Tuhan bisa sambil jualan, memuji Tuhan bisa sambil mengurus anak, memuji Tuhan bisa sambil di kantor. Banyak jemaat Worship From Home di kantornya pakai headset, tapi sudah selesai pekerjaannya dan dia bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa memuji-muji Tuhan. Hore, bagikan lebih banyak lagi. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Helmi Simanjuntak, terima kasih untuk bintangnya. Kau ambil alih seluruh hidupku
Saudara, angkat tanganmu. Ku siap terima urapanmu, tangan terangkat ke sorga, yang menyertaiku. Tangan terangkat ke sorga, tangan terangkat ke sorga, yang menyertaiku. Buka hatimu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Amin. Berserah penuh di hadiratmu. Rani Ranti Kondolele, bagikan kepada teman-teman Anda yang ada di Manado, yang ada di NTT, yang ada di Ambon, yang ada di Timika. Angkat tanganmu di altarmu, menyembahmu. Hore! Inaralabasi kiniaralabatana maralabase. Iyana maralamayana masyane. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji namamu, kami muliakan Kau Yesus. Kami buka hati kami, terima urapanmu. Buka hatimu, buka hatimu. Sikanaralabaralabaralabaralabayaralab, di altarmu menyembahmu. Oh, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Di altar Tuhan pagi hari ini mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada waktu untuk bengong, tidak ada waktu untuk sedih, tidak ada waktu untuk manyun-manyun, tidak ada waktu untuk takut. Ayo sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yeay, Christmas is coming. Natal telah tiba. Yesus sudah lahir. Dia bangkitkan semua kehidupan kita. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Angkat tanganmu. Shalom Lestari, Shalom Ibu Noni Panggabean, Juliana Makarawu. Ayo kita sembah Tuhan. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Yesus, kami cinta Engkau. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Tangan terangkat, tangan terangkat, tangan terangkat. Come on, say. Hari bahagia telah datanglah. Kau telah lahir di dunia. Dua tangan terangkat ke sorga. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Ketik di kolom komen, katakan saya bahagia Yesus lahir bagi saya. Saya bahagia Yesus sudah lahir bagi saya. Saya bahagia Yesus sudah lahir bagi saya. Ketik di kolom komen, hore! Hore, Yesus sudah lahir. Bilang sama semua orang, Yesus sudah lahir bagimu. Yesus penyelamat kita sudah lahir bagi dunia. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah Tuhan Yesus. Ini hari bahagia. Yesus sudah lahir bagi dunia. Bapak Ibu Saudara tahu waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, 3 orang Majus langsung datang mencari bintang di timur itu. Dia lihat, dia mau lihat raja, dia mau lihat juru selamat. Dia bawa emas, mur dan kemenyan. Dia datang ke kandang domba. Dia bersujud. Walaupun mereka orang-orang dunia lain berkata mana mungkin raja lahir di kandang domba, tapi 3 raja dari Majus itu, 3 orang Majus itu, mereka menyembah juru selamat. Orang dunia mungkin menolak Yesus, tapi Bapak Ibu Saudara diberikan kasih karunia menerima Yesus sebagai Tuhan.
hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia. Katakan hore, kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Thank you Jesus for your coming. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Betul, yes, saya bahagia. Yesus sudah lahir bagi saya. Hore, engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Yesus mati bagi siapa? Bagi Pastor Iris. Yesus mati bagi Ibu Rani Ranti Kondolele. Yesus mati bagi Ibu Vina Sembiring. Yesus mati bagi Ibu Eti Tarigan. Yesus mati bagi Noni Panggabean. Yesus mati bagi Diona Kurniawan. Yesus mati bagi Cornelia. Yesus mati bagi dunia ini. Angkat tanganmu. Yesus mati bagi Bapak Andri Tarigan, Nande Hana. Yesus mati bagi Indonesia. Yesus mati bagi Kabanjahe. Yesus mati bagi Medan. Yesus mati bagi kota-kota. Yesus mati di kandang. Yesus mati buat Jakarta. Yesus mati buat Nusa Penida yang lagi ada banjir tsunami. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Sambut Yesus yuk, sambut, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Engkau rela disalibkan demi siapa? Seluruh manusia. Yang bahagia Tuhan datang baginya, angkat dua tanganmu. Hari bahagia telah datanglah, kau lahir ke dunia. Saya percaya Tuhan itu menyelamatkan seluruh umat manusia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Berbahagialah kita sebab Tuhan Yesus juru selamat kita. Semuanya bergembira. Ketik di kolom komen, saya gembira, saya bahagia karena Yesus sudah lahir bagi saya, Yesus sudah mati bagi saya, dan Yesus bangkit bagi saya. Amin. Bahagia dong. Ayo mari sukacita, hore 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 hore. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Tangan terangkat yuk. Saya bahagia juga Ibu Juliana Simon. Saya juga bahagia. Come on. All the people in the world. Ayo bersukacitalah. Bersukacitalah sebab Raja kita sudah lahir, sebab Raja kita sudah mati, bahkan dia sudah bangkit. Bersukacitalah. Jangan nangis lagi karena Anda belum sembuh. Jangan nangis lagi karena hutang Anda belum dibayar. Jangan stres lagi karena masalah rumah tangga Anda belum selesai. Bersukacitalah. Pandanglah salib Kristus, pandanglah salib Yesus. Bersukacitalah. Katakan, saya bergembira karena Yesus sudah lahir bagi saya. Saya bersukacita karena Yesus sudah lahir bagi saya. Hore, 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 hore. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara ya. Hari-hari kita lalui tanpa kekuatan Tuhan kita nggak bisa.
Tanpa pengertian dan kekuatan dari Tuhan kita nggak mampu. Pagi hari ini kita bersuka cita karena Yesus sudah lahir bagi kita, ada amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita baca kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama dipakai Tuhan untuk 2022. Ketik di kolom komen katakan saya mau dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi di 2022. Di 2021 Anda sudah dipakai Tuhan luar biasa, tapi Tuhan akan pakai Anda lebih dahsyat lagi di 2022. Tapi bagaimana Tuhan mau memakai Anda Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak siapkan diri kita? Banyak orang-orang yang merasa dirinya pintar, banyak orang-orang yang merasa dirinya hebat, banyak orang-orang yang merasa dirinya mampu, tapi ternyata Tuhan tidak suka dengan kesombongan, tidak suka dengan pembenaran diri, ya. Seperti kemarin kita belajar tentang pemimpin Yahudi yang merasa dirinya sudah benar, yang merasa dirinya tidak berzina, tidak membunuh, tidak mengucapkan saksi dusta, tetapi Tuhan berkata, "Jualah seluruh harta milikmu" di Lukas 18 ayat 18 sampai 30. Kita mau ya baca Lukas 18 ayat 18 sampai 30, kita baca pagi hari ini. Ketik di kolom komen Lukas 18 ayat 18 sampai 30. Lukas itu perjanjian baru ya, Lukas 18 ayat 18 sampai 30, supaya di tahun 2022 kita jadi orang-orang yang mudah menerima kasih karunia, yang mudah mendapatkan mujizat dan berkat, mudah mendapatkan pertolongan Tuhan. Bagaimana menjadi orang yang punya akses yang mudah ke sorga, bagaimana memiliki akses yang mudah kepada Raja di atas segala raja. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara punya akses langsung ke Istana Negara, kita tidak usah ribet, kita pasti langsung diterima sama Bapak Presiden Jokowi karena kita punya akses kemudahan, punya akses kelancaran. Tetapi kalau kita tidak punya akses, Bapak Ibu Saudara harus tunggu waiting list. Ratusan orang bahkan ribuan orang mau ketemu sama Bapak Presiden. Tidak bisa berjumpa hari ini, belum tentu bisa jumpa tahun depan, belum tentu bisa berjumpa 2 tahun lagi. Sabar, tunggu, masih banyak orang yang mau berjumpa dengan Bapak Presiden. Karena Istana Negara penuh dengan orang-orang yang punya appointment, punya rencana untuk berjumpa dengan beliau. Begitupun juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat penting, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa, yang memiliki alam semesta dan segala isinya. Tetapi kalau kita punya akses jalan khusus, katakan saya punya akses jalan khusus kepada Tuhan saya, maka dengan mudah kita akan sampai kepada Bapa, maka dengan mudah kita akan sampai kepada Yesus, maka dengan mudah kita akan sampai kepada sorga, di mana sorga punya gudang. Sorga tuh punya gudang, Efesus 1 ayat 3, pneumatikos blessing. Yang jantungnya rusak, sorga punya jantung baru. Yang kakinya lumpuh, sorga punya kaki baru. Yang matanya buta, sorga punya mata baru. Sorga tuh punya semua apa cadangan yang engkau miliki di bumi dan engkau pengen yang baru, sorga punya semua. Nah, bagaimana akses supaya kita bisa sampai di sorga dan mengambil semua bagian-bagianmu dan engkau boleh pakai di dunia? Satu-satunya jalan adalah punya akses khusus. Punya akses khusus. Akses khususnya gimana? Ketik di kolom komen, saya punya akses khusus menuju sorga. Punya akses khusus menuju sorga itu namanya kasih karunia. Nah, kasih karunia itu kita jumpai di dalam pribadi yang namanya pribadi Yesus. Pribadi Yesus itulah yang harus kita terus menerus dekati. Pribadi Yesus itulah yang harus terus menerus kita bangun hubungan dengannya. Pribadi Yesus itulah yang harus terus kita bangun akses ke sorga. Karena firman Tuhan katakan tidak ada jalan menuju Bapa selain melalui anak Yesus Kristus. Jadi akses ke sorga, akses kepada Bapa yang tahtanya adalah tahta yang paling terkenal dan paling keren di seluruh bumi adalah melalui Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar baik, akses kita menuju gudang sorga adalah kasih karunia. Akses saya punya akses khusus menuju sorga. Ketik di kolom komen, saya punya akses khusus menuju sorga. Pemuda Yahudi ini pengen akses khusus, oke? Tapi caranya salah ya, kita baca. Akses khusus yang dimiliki oleh pemuda Yahudi ini caranya salah. Dan Bapak Ibu Saudara, Pastor Riris mengajarkan Bapak Ibu Saudara supaya cara Anda jangan salah. Anda pikir Anda punya akses khusus ke sorga, ternyata cara Anda salah. Makanya mujizat tidak terjadi, makanya Anda jatuh bangun, makanya doa Anda belum terjawab, makanya Anda berpikir Tuhan meninggalkan Anda. Padahal itu semua pikiran-pikiran yang salah. Mari kita perbaiki sebelum 2021 berakhir. Dan semua yang sudah mendapatkan pengajaran kebenaran firman Tuhan tentang akses khusus ini di 2022 Anda mendapatkan promosi dan mujizat. Hore hore hore.
Kita baca ya kebenaran firman-Nya semuanya. Bagikan kepada Bapak Ibu Saudara teman-teman Anda, ini penting sekali. Pastor Iris membagikan sebuah pesan yang sangat penting. Supernatural, gospel grace, sesuatu yang besar, yang dalam, yang indah, yang mahal dan berharga. Dan jika engkau adalah orang yang mendengarkan pesan-pesan ini, artinya engkau siap menerima sesuatu yang besar di tahun 2022. Ketik di kolom komen, saya punya akses khusus menuju sorga. Apa akses khususnya? Kita belajar sama-sama. Lukas 18 ayat 18 sampai 30. Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 18 sampai 30. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, kata orang itu. Semuanya itu telah kuturuti. Wow, keren banget ya. Semuanya itu telah kuturuti, kata orang muda itu, sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, kalau gitu masih tinggal satu hal lagi yang belum kau lakukan dan harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Wow, konglomerat ya, kaya sekali. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Nah, orang kaya ini, pemimpin agama Yahudi ini, orang ini adalah orang yang sangat kaya, tajir melintir, teralala trilili ya. Mungkin dulu belum ada baby bands, tapi dia punya keledai, dia punya domba, dia punya emas, dia punya permata, dia punya tanah yang banyak, dia punya pegawai, dia punya banyak istri, dia punya banyak anggota. Dia orang kaya, tercatat di Alkitab dia orang kaya. Nah, dia berkata dengan kesombongannya. Makanya Bapak Ibu Saudara, di tahun 2021 hancurkan semua roh kesombonganmu, hancurkan roh membenarkan diri sendiri, hancurkan roh merasa diri paling benar di antara orang di seluruh dunia. Itu semua roh-roh Taurat, roh-roh merasa paling diri paling benar, dihancurkan dalam nama Yesus. Karena kita tidak lagi dibenarkan karena Taurat, tapi kita dibenarkan karena kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dibenarkan karena Taurat, tidak ada satupun yang bisa masuk surga. Karena Taurat itu dibenarkan karena perbuatan, sementara perbuatan kita tidak ada satupun yang benar. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Baik dia pendeta, baik dia pendoa, baik dia penginjil, semua orang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi ada kabar baiknya, Yesuslah yang memberikan kemuliaan dan membenarkan Anda dan saya lagi. Hore, hore, hore. Pemimpin Yahudi, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan ini, orang kaya ini belum mengerti tentang bagaimana hidup di dalam kasih karunia. Dia masih mengandalkan kebenaran diri sendiri. Dia datang sama Tuhan petantang petenteng ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sudah melayani, sudah duduk di gereja, sudah KTP-nya Kristen puluhan tahun, sudah bangun gereja, sudah donatur ke gereja, sudah pelayanan worship leader, song leader, sudah pelayanan doa puasa, sudah hebat pokoknya lah menurut Anda jangan sombong, karena itu semuanya tidak bisa dinilai dan dijadikan standar operasional untuk Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mengasihi Anda bukan karena apa yang Anda lakukan. Tuhan mengasihi Anda karena memang Dia sangat mengasihi Anda. Titik, nggak ada komanya lagi. Katakan amin, 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 amin. Mau dapat jalan akses khusus menuju surga harus tahu gimana caranya. Dan laki-laki kaya ini dia tidak tahu caranya. Dia salah. Banyak orang Kristen yang salah pikirannya, yang salah metode berpikirnya, yang salah cara pikirnya. Saya berdoa semua jemaat worship from home tidak lagi salah cara berpikir Anda, tidak lagi salah metode berpikir Anda. Anda tidak lagi berpikir saya harus mengasihi Tuhan supaya saya diberkati, saya harus melayani Tuhan supaya saya jangan sakit, saya harus memberikan perpuluhan supaya saya jangan miskin. Enggak, itu metode yang salah. Itu salah, harus dibenerin sebelum 31 Desember 2021 harus udah dibenerin. Sayang, supaya tanggal 1 Desember nanti kau datanglah
Tuhan datang kepadamu di rumahmu, engkau sudah siap ya. Jangan celengak-celengok. Mau datang presiden, mau datang Tuhan, tapi belum siapin hati, belum siapin diri, belum siapin hidup, belum siapin kantong. Akhirnya kata Tuhan gini, kamu lama yang lain aja dulu. Kamu sih kenapa nggak dari kemarin siapin diri? Makanya ajak teman-teman Anda ikut worship from home, ikut belajar tentang kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Anda, itu begitu luar biasa, supaya kita siap-siap. Ketik di kolom komen, saya mau bersiap-siap untuk punya akses khusus menuju sorga. Laki-laki kaya ini pikir dia punya jalan akses menuju sorga, tapi ternyata salah. Dia bilang apa? Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia mau akses khusus tuh menuju sorga. Dia mau akses khusus menuju gudangnya Tuhan. Apalagi yang harus aku lakukan? Tapi dia sombong kan? Dia bilang, Tuhan menjawab katanya, kenapa kau bilang aku baik? Lihatlah Tuhan aja tidak mau dibilang dia baik. Yesus aja dia tidak mau dibilang dia baik. Bagaimana tidak rendah hatinya dia? Seluruh dunia tahu kalau dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Tetapi ketika Yesus dipuji sama orang kaya ini, dia tahu pujian orang kaya ini bukan pujian yang tulus, tapi pujian yang munafik, pujian yang palsu, pujian yang punya bobot motivasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda memuji orang tapi ada motivasinya, pujian itu tidak akan jadi berkat ya. Jangan memuji orang punya motivasi. Anda memuji orang, Anda nyogok orang, Anda menjilat dalam tanda kutip orang supaya Anda dapat sesuatu, Tuhan gak suka. Tuhan aja tahu ini orang kaya ini memuji dia, bilang-bilang dia baik, itu gak tulus ya. Jadi kita harus punya hati itu tulus. Jangan punya hati yang munafik, jangan punya hati yang membenarkan diri sendiri. Roh Taurat, semuanya serba dianggap benar. Semuanya yang saya lakukan yang paling benar. Kamu salah, kamu salah, kamu salah, istri salah, suami salah, anak salah, mertua salah, semua salah. Yang paling benar diri saya. Bertobat Bapak Ibu Saudara, masih ada beberapa puluh hari lagi ya, supaya di 2022 Anda punya akses menuju sorga. Jangan apa-apa menjadi sulit, apa-apa menjadi sulit. Bu, buka usaha kok gagal lagi sih. Bu, kenapa sih saya kok belum sembuh-sembuh? Bu, kenapa sih saya ini udah semua saya lakukan tapi belum ada berkat Tuhan mengalir? Karena akses kamu salah, karena jalan pikiran kamu masih belum benar. Makanya Pastor Riris bersuka cita pagi hari ini membagikan pesan firman Tuhan yang begitu dahsyat ini. Jangan anggap akses kamu itu udah benar. Kalau pikiran kamu belum benar, kamu akan mendapatkan kesulitan menuju gudang-gudang sorga yang sebenarnya adalah sesuatu yang sudah disiapkan Tuhan bagi Anda ya. Nah Bapak Ibu Saudara dengar, waktu dia memuji, Yesus berkata, kamu baik loh guru. Tuhan gak suka dengan pujian dia, karena pujiannya gak tulus. Bapak Ibu Saudara, kalau memuji orang jangan gak tulus ya, karena pujian yang tidak tulus itu Tuhan gak suka. Itu munafik, itu pura-pura. Lalu Tuhan katakan, mengapa kau katakan aku baik? Karena tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu tahu, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah dengar, orang kaya ini dengan kesombongannya dia berkata, saya sudah lakukan itu semua. Widih, Bapak Ibu Saudara, ada yang berani ketik di kolom komen, saya sudah lakukan itu semua. Ada yang berani ketik di kolom komen, saya tidak pernah berbohong. Datang telepon dari credit card, dari home credit, dari online, dari orang yang mau menagih. Ya, halo, selamat pagi. Ibu ini ada di tempat. Oh, lagi pergi. Itu udah berbohong Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah berbohong, tidak pernah berzina, tidak pernah membunuh nyamuk, tidak pernah membunuh orang, tidak pernah melakukan saksi dusta, menghormati papa mama. Dan dengan sombongnya dia berkata, dia berkaca pinggang. Orang kaya ini bilang, Tuhan, aku sudah melakukannya. Aku sudah melakukannya sejak aku muda. Aku adalah orang yang tidak berzina. Aku adalah orang yang tidak pernah membunuh. Aku adalah orang yang tidak pernah bersaksi dusta, tidak pernah bergosip, tidak pernah berkata-kata kasar, tidak pernah bicara tidak jujur. Saya sudah lakukan itu semua, kata dia. Tetapi dia tidak tahu dia sedang sombong. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara sombong dengan apa yang kau lakukan. Ketika Anda berkata saya sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu, tetapi dengan ada sedikit aja kesombongan di hatimu, Tuhan gak suka. Tuhan tahu hatimu. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu hidupku Tuhan, kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Belum aja Bapak Ibu Saudara ngomong, Tuhan itu udah tahu
Anda itu munafik atau Anda itu jujur. Nah, ketika orang kaya ini bicara, Tuhan tahu hatinya munafik, hatinya sedang tidak tulus. Makanya Tuhan bilang, oke, baik, kamu sudah melakukan itu semua. Oke, kamu sudah tidak pernah berzina? Tidak pernah Tuhan. Kamu tidak pernah membunuh? Tidak pernah Tuhan. Tidak pernah ngomong bohong? Tidak pernah Tuhan. Tidak pernah bohongin istri? Tidak pernah Tuhan. Tidak pernah bohongin anak? Tidak pernah Tuhan. Semuanya tidak pernah. Hebat banget ya dia ya. Tapi ada satu yang Tuhan tahu, yang hatinya belum benar. Ketika engkau melakukan segala sesuatu, ketika engkau melakukan Taurat, ketika engkau hidup di dalam Taurat, engkau merasa dirimu paling benar, maka engkau dihakimi oleh Taurat itu. Maka Tuhan datang kepadanya dengan Taurat, dan Tuhan katakan, oke, kalau kamu sudah lakukan itu semua, Tuhan tahu hatimu, dan Tuhan tahu bagaimana orang kaya ini begitu sulit untuk melepaskan hartanya. Makanya Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus tantang dia. Oke, masih ada satu lagi di ayat yang ke-22. Satu lagi hal yang harus kau lakukan. Juallah semua hartamu. Hayo lo, hayo lo, hayo lo. Ayo yang kaya-kaya, yang punya banyak uang, yang punya banyak emas, yang punya deposito, yang punya tabungan. Kalau Anda cara berpikir akses surganya seperti orang kaya ini, Anda salah. Anda tidak akan pernah mendapatkan akses ke surga. Laki-laki kaya ini salah caranya ya. Jadi jangan sampai kita salah cara kita punya akses ke surga. Kita pikir kita udah benar, ternyata kata Tuhan, kau jual semua hartamu itu ya, terus kau bagi-bagikan sama orang miskin. Apa yang dijawab oleh orang kaya ini? Sejak mendengar itu, kata orang itu, juallah semua hartamu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Ayat 22, dan engkau akan beroleh harta di surga, kemudian barulah engkau datang kemari dan ikutlah aku. Ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Oh, hati-hati ngana punya harta itu jo jangan dikekep. Waktu Anda punya harta jo jangan Anda kekep, itu bukan punya Anda semua. Dan ketika Tuhan minta harta Anda jual, ngana punya mobil baby Benz ngana jual, ngana punya uang di deposito ngana bagi-bagikan sama orang miskin, ngana punya emas ngana bagi-bagikan sama anak yatim piatu, janda, yatim terlantar, semua bagi-bagikan. Tuhan tahu hatinya orang kaya ini. Dan Bapak Ibu Saudara, orang kaya ini pikir dia udah hebat, udah tidak melakukan semuanya, tapi ternyata dia belum sempurna karena dia melakukan semua dengan kesombongan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan lakukan firman dengan kesombongan, jangan menjadi kudus dengan kesombongan, jangan menjadi benar dengan kesombongan, jangan berjuang untuk menjadi benar dengan kekuatan pribadimu, karena itu semua akan membuat engkau tidak dipandang oleh kasih Tuhan. Tuhan gak suka waktu engkau orang-orang yang merasa dirimu paling benar. Saya adalah orang paling benar, saya sudah hamba Tuhan, saya harus dihormati, sayalah yang paling benar, mereka semua salah. Tuhan gak suka dengan cara yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, pengajaran yang Tuhan bagikan adalah di mana engkau bukan merasa dirimu yang paling benar, karena sesungguhnya jika engkau merasa dirimu paling benar, sebenarnya engkau tidak benar sama sekali. Karena ketika kita melakukan hukum Taurat, merasa diri kita paling benar, sudah tidak berzina, sudah tidak membunuh, sudah tidak melakukan saksi dusta, sudah menghormati orang tua, gak ada satupun di dunia ini sudah diobservasi sama Tuhan Yesus yang bisa melakukan 100% hukum Taurat. Musa mencoba melakukannya dan dia gagal. Makanya datanglah Yesus Kristus. Dia lahir untuk Riris, dia lahir untuk Anda, dia mati bagi kita semua. Karena Yesus tahu Pastor Riris dan seluruh jemaat Worship From Home gak mampu melakukan 100% hukum Taurat, gak mampu melakukannya. Kalau Anda tidak mampu melakukannya, itu artinya Anda tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah seperti orang kaya ini. Maka Yesus datang supaya dia bukan dia meniadakan hukum Taurat, tapi dia menggenapi hukum Taurat. Dengar baik, Yesus datang bukan untuk meniadakan. Jadi hukum Taurat itu bukan ditiadakan, bukan dibuat nggak ada, tapi digenapi, diselesaikan oleh Yesus. Karena kita, Yesus menderita, karena Riris dia disalibkan. Baiknya Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda nggak sayang sama Tuhan Yesus, kalau Anda nggak melakukan firman-Nya, kalau Anda nggak hidup seturut dengan kehendak Tuhan, Anda benar-benar orang yang hatinya tuh benar-benar nggak tahu terbuat dari apa. Karena Tuhan itu begitu baik. Aku nggak bisa ngomong apapun lagi.
He is good to you, He is good to me. Terlalu baik Bapak Ibu Saudara. Amin, amin, amin. Kalau Anda mau bersiap-siap untuk 2022, bongkar muatan pikiran Anda yang salah. Jangan merasa Anda paling benar. Roh Taurat, roh merasa diri paling benar, roh sombong rohani itu harus dihancurkan. Seperti 2 Korintus 10 ayat 5 yang Pastor Iris bagikan kemarin. Aku menawan setiap roh pengenalan akan Allah, dan aku membawa pikiran-pikiran Anda kepada Kristus. Katakan haleluya. Jadi kita jangan sombong. Jangan Bapak Ibu Saudara pikir Anda udah bagus melakukan semuanya, lalu Anda menghakimi orang lain, lalu Anda mulai menjudgment gembala Anda, mulai menghakimi tetangga Anda, mulai menghakimi tetangga-tetangga kanan kiri Anda. Jangan Bapak Ibu Saudara ya. Siapkan dirimu untuk punya akses menuju sorga, supaya di bumi Anda diberkati, di sorga Anda lebih diberkati. Mau tahu aksesnya? Aksesnya cuma satu. Firman Tuhan katakan tadi apa? Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Akses menuju sorga itu adalah hati kita ini harus menjadi milik Tuhan. Harta kita itu harus juga menjadi milik Tuhan. Seluruh aspek hidup kita dari ujung rambut, ini rambutnya Pastor di sini, ujung rambut sampai ujung kaki itu milik Tuhan. Itu maksud Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, memang kita nggak ada yang sempurna. Masa lalu kita ada yang pendosa, ada yang tukang mabok, ada yang tukang berzina, ada yang mengucap saksi dusta, ada yang melawan orang tua, ada yang mengingini barang milik sesamanya. Tapi sudahlah, Tuhan sudah stop atas dosa Anda. Tuhan sudah hapuskan dosa-dosa Anda. Jangan lagi jemaat worship from home berkata, apakah Tuhan masih mau menerima saya? Jawabannya tentu masih mau. Apakah Tuhan Yesus masih mau memberkati saya? Jawabannya pasti Tuhan memberkati. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kasih karunia, kasih Yesus itu yang memampukan saya punya akses khusus menuju sorga. Hore, 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 hore. Sudah paham ya maksudnya Pastor Iris ya? Paham ya? Akses menuju sorga itu adalah ketulusan hatimu, ketulusan hatimu, dan seluruh hidupmu dari ujung rambut sampai ujung kakimu di dalam perintah yang utama. Dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mencintai Tuhan dengan hatimu. Kalau orang yang mencintai Tuhan dengan hatinya, automatically engkau tidak akan melawan orang tua. Kalau engkau memang mencintai Tuhan di dalam hatimu, automatically engkau gak mau lagi berzina. Kalau engkau memang mencintai Tuhan di dalam hatimu, automatically engkau gak mau lagi membunuh. Membunuh dalam tanda kutip bukan harafiah, tapi engkau membunuh karakter orang. Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini mungkin Anda tidak membunuh secara harafiah, tetapi Anda membunuh karakter orang. Ketika Anda mengatakan, kamu tuh gak akan pernah berhasil lah. Jualan mobil gagal, jualan rumah gagal, jualan pisang gagal. Udahlah, kamu gak usah lagi jualan-jualan. Udahlah, kamu mah udah dilahirkan jadi orang yang sial. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Anda berkata seperti itu. Itu benar-benar itu pembunuhan karakter. Orang yang mendengar perkataan-perkataan negatif setiap hari, maka karakter Anda akan terbunuh. Anda tidak akan punya iman, tidak akan punya pengharapan. Maka jauhilah orang-orang yang selalu saja men-underestimatekan Anda. Karena Tuhan gak pernah meng-underestimatekan Anda. Apapun yang Anda lakukan, Tuhan tetap berkata, kesini anakku, aku buka 2 tanganku, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hore, hore, hore. Tuhan gak pernah menghakimi Anda. Bapak Ibu boleh baca di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Dari mulai Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dari mulai Tuhan menciptakan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, apakah Tuhan pernah tercatat dia memarahi Adam dan Hawa? Dia memarahi Hawa karena dia mengambil buah pohon pengetahuan itu? Gak pernah tercatat di Alkitab Tuhan marah kepada Hawa, Tuhan marah kepada Adam. Apakah pernah Alkitab ada mencatat Tuhan membongkar dosa-dosanya Hawa, Tuhan membongkar dosa-dosanya Adam? Gak pernah tercatat. Apakah pernah tercatat di kitab Keluaran Tuhan membongkar dosa-dosanya bangsa Israel, Tuhan mempermalukan bangsa Israel? Tidak pernah. Tuhan marah kepada bangsa Israel karena bangsa Israel kerjanya adalah meminta terus. Tuhan gak pernah berkata-kata langsung dia marah, gak pernah.
Dia nggak pernah langsung main tunjuk, main hakim sendiri. Tuhan itu baik. Katakan, He is so good to me, He is so good to you, Jesus, He is so good to you and me. Oh, He is so good to you. Hore. Lalu kenapa kita sebagai pengikut Kristus kita terlalu cepat marah sama orang lain yang tidak sesuai dengan hati kita? Kita terlalu cepat kecewa dengan orang lain yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nurani kita. Kita terlalu cepat sekali mengambil sebuah penilaian terhadap orang-orang yang berbicara tidak sesuai dengan nurani kita. Kalau ada orang yang menghakimi Anda, kalau ada orang yang mengkhianati Anda, kalau ada orang yang menjelek-jelekan Anda, kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Anda, itu waktunya kita menaburkan benih kasih. Karena kasih karunia yang kita terima dari Tuhan begitu besar. Itu tandanya kita harus lebih mengasihi Dia. Hore, hore, hore. Mau punya akses khusus ke sorga, harus tahu caranya, harus ngerti jalannya. Gak bisa sembarangan punya akses khusus menuju sorga. Bagaimana supaya kita bisa punya gudang di sorga? Semua kita punya gudang di sorga ya. Di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal, atas nama Anda, atas nama Pastor Riris. Tapi untuk buka akses ke sorga itu, Anda harus tahu caranya, harus tahu sistem kerajaan Allah. Makanya Pastor Riris bagikan pagi hari ini, sistem kerajaan Allah berbeda dengan sistem kerajaan dunia. Di dunia bisa sogok menyogok, di dunia bisa nepotisme, di dunia bisa lewat jalan belakang. Sama Tuhan gak bisa. Nei. Gak bisa ya, gak bisa. Di dunia masih bisa sogok menyogok, di dunia masih bisa yang namanya nepotisme. Bahkan di dunia pergerejaan juga bisa nepotisme. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan Anda harap nepotisme dengan Tuhan. Karena Tuhan berbicara, aku Allah. Firman Tuhan berkata, aku akan memberkati orang yang mau Dia berkati. Dan Dialah yang menentukan siapa yang mau Dia berkati. Dan saya percaya Dia memberkati Anda dan saya karena Dia mengasihi Anda dan saya. Praise Jesus name. Berikan tepuk tangan, katakan di hadapan Tuhan, hore, puji nama Tuhan, amin. Hari itu ketika orang kaya itu petantang-petenteng datang sama Tuhan Yesus nggak marahin dia. Tuhan tuh baik banget. Ketik di kolom komen, Tuhanku itu baik banget. Saya tuh Bapak Ibu Saudara kalau baca firman tuh ya, saya pengen menemukan satu kata gitu. Tuhan tuh kalau marah dengan kata-katanya, gimana cara perkataannya, nggak ada saya dapatkan. No one word, gak ada perkataan Dia, aku marah kepadamu Adam karena kau bodoh sekali menuruti istrimu Hawa. Kenapa kau makan pengetahuan yang baik yang jahat? Gak ada tuh tertulis seperti itu. Aku marah kepadamu bangsa Israel karena kalian tidak tahu diri. Sudah dikasih tiang awan, sudah dikasih tiang api, masih aja mulutnya sungut-sungut. Gak pernah tuh Tuhan ada kata-kata kalimat seperti itu tuh di kitab Keluaran. Dia baik kan? Tuhan baik kan? Bapa Engkau baik, Kau selalu baik pada Riris. Bapakku cinta Kau. Makanya kalau Bapa baik, Bapak Ibu Saudara harus mengenal Dia. Semua pengenalan akan Allah harus lebih ditingkatkan lagi. Jangan ada pikiran penyakit Anda datangnya dari Tuhan. Enggak ada itu. COVID-19 datangnya dari Tuhan. Enggak ada itu. Kematian datangnya dari Tuhan. Enggak ada itu. Sebenarnya dulu Tuhan tidak menginginkan adanya kematian. Tapi karena adanya dosa, makanya harus mati. Tapi mati cuma sebentar. Udah gitu buka mata di sorga, kita hidup dalam kekekalan. Hore, hore, hore. Betapa bahagianya hidup bersama dengan Tuhan. Orang kaya ini dia mau dapat berkat di bumi. Udah dia kaya di bumi. Siapa yang mau kaya di bumi? Dia pengen juga dapat very important person, VVIP class di sorga. Dia sebenarnya sangat-sangat cerdas ya. Orang kaya yang datang sama Yesus di Lukas 18 ayat 18 sampai 30 ini adalah orang yang sangat-sangat cerdas, orang yang sangat-sangat bijaksana karena dia sudah menyiapkan. Di bumi dia udah kaya raya nih. Dia punya banyak mobil, dia punya banyak kekayaan. Dia pengen nanti di sorga juga jangan sampai dia di kelas ekonomi. Makanya dia udah persiapan sama Tuhan Yesus. Dia pikir Tuhan Yesus bisa disogok. Dia pikir Tuhan Yesus bisa langsung dikasih tahu nanti kalau aku mati Tuhan, aku masukkan di VVIP class ya. Aku udah tidak berzina, tidak membunuh, tidak mengucap saksi dusta. Pokoknya aku udah bagus lah, udah baik lah. Tapi Tuhan bilang, jual coba semua hartamu, bagi-bagikan coba sama orang miskin. Ternyata apa? Dia bilang, dia sedih.
Alkitab mencatat orang itu mendengar perkataan itu amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka berkata, kalau gitu orang kaya nggak bisa masuk surga. Bukan seperti itu pengajarannya Bapak Ibu Saudara ya, bukan seperti itu. Firman Tuhan berkata di ayat yang terakhir, apa yang tidak mungkin manusia mungkin bagi Allah. Katakan hore, hore, hore. Jadi Bapak Ibu Saudara, laki-laki yang konglomerat ini mengajarkan kepada kita, Tuhan bisa kasih kamu kaya di bumi dan kaya di sorga. Siapa yang mau kaya di bumi dan kaya di sorga? Ketik di kolom komen, saya bersyukur karena kasih karunia Allah saya kaya di bumi dan kaya di sorga. Hore, 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 hore. Ya, jadi pemuda yang kaya ini mau menjadi model, mau kasih tahu kepada seluruh jemaat worship from home di seluruh dunia, Anda menerima kasih karunia, maka di bumi Anda kaya, di sorga juga Anda kaya. Ukuran kaya menurut Tuhan bukan seperti ukuran kaya menurut dunia. Ukuran kaya menurut manusia itu kan mobilnya Jaguar, Ferrari, Benz, Lamborghini. Ukuran kaya di dalam Tuhan bukan itu. Ukuran kaya di dalam Tuhan adalah di bumi ini engkau sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Dengan apa yang engkau miliki engkau bisa bahagia. Dengan mobilmu yang biasa engkau bisa bahagia. Dan ketika engkau berbahagia, engkau bersyukur dengan mobilmu yang biasa, Tuhan bisa upgrade lebih indah lagi. Dengan motormu, motor bebek biasa, engkau berbahagia, engkau bersyukur, Tuhan bisa upgrade motor bebekmu menjadi motor yang lebih mahal. Dengan rumah sewaanmu, rumah kontrakanmu, engkau berbahagia dan engkau bersyukur, Tuhan bisa upgrade. Itu maksud Tuhan kaya di bumi, kaya di sorga. Bukan kaya di bumi, kaya di sorga ukuran standar manusia, harus mobil baby band, harus Rolls Royce. Bukan itu standarnya dunia Bapak Ibu Saudara. Tapi standarnya Tuhan itu engkau kaya di bumi dan kaya di sorga itu engkau tidak pelit terhadap dirimu sendiri. Engkau punya 2, engkau bisa berbagi 1 ke orang lain, 1 kepadamu. Engkau punya 6, engkau bisa berbagi 3 ke orang lain, 3 kepadamu. Itu standarnya sorga. Kaya di dalam Tuhan dengan kaya di dalam dunia itu berbeda. Maka Bapak Ibu Saudara, pengenalan kita akan firman itu harus terus digali. Pengenalan kita akan firman itu harus terus diperdalam, supaya kita jangan jadi orang Kristen yang bodoh, jangan jadi orang Kristen yang mau dibodoh-bodohi iblis, jangan jadi orang Kristen yang tidak mendapatkan semuanya harusnya engkau dapat. Waktu Tuhan adopsi Riris, Pastor Riris menjadi anaknya, alhasil apa yang dipunyai oleh Bapa itu dimiliki oleh Pastor Riris. Apa yang dimiliki oleh Bapa? Efesus 1 ayat 3, Pneumatikos blessing. Segala berkat rohani yang ada di dalam sorga. Bukan hanya berkat rohani yang tidak kelihatan, tapi juga berkat-berkat jasmani. Seperti apa Bapak Ibu Saudara? Seperti dompet yang ada di dompet saya ini. Ini juga berkat-berkat rohani. Ini juga berkat-berkat yang Anda perlukan. Dan Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda dengan rupiah. Tuhan memberkati dompet Anda. Makanya Pastor Riris setiap hari angkat dompet. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur, dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, dan aku tidak pernah melihat orang benarnya Tuhan menjadi peminta-minta. Makanya Pastor Riris selalu berdoa, orang-orang yang ikut worship from home tidak lagi peminta-minta, tidak lagi orang susah. Anda adalah orang yang memberkati banyak orang. Walaupun rumah Anda bukan rumah 10 miliar, tapi Anda bisa memberkati banyak orang. Dengar Bapak Ibu Saudara, orang kaya belum tentu bisa jadi berkat. Orang kaya belum tentu bisa hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi orang yang punya hati kaya di dalam Tuhan, walaupun rumahnya rumah kontrakan, dia bisa memberkati banyak orang. Bukan karena kekayaan uangnya, tapi karena kekayaan hatinya. Dia mengerti bagaimana mendalami firman Tuhan. Dia mengerti blessed to be blessing. Bagaimana kita sudah menjadi berkat dan kita mau memberkati orang lain. Saya bersyukur karena saya kaya di bumi dan kaya di sorga. Ketik di kolom komen, saya bersyukur karena kasih karunia Tuhan membuat saya kaya di bumi dan kaya di sorga. Hore, hore, hore. Ya Bapak Ibu Saudara, Efesus 1 ayat 3 itu bukan hanya bicara soal damai sejahtera, sukacita, ketenangan hidup. Bukan. Bagaimana bisa damai sejahtera kalau Anda nggak punya uang untuk bayar uang sekolah anak Anda? Bagaimana bisa damai sejahtera kalau Anda nggak bisa punya uang untuk membayar tagihan-tagihan hidup? Tetapi Tuhan tahu kebutuhanmu. Dia lebih tahu. Bapa mengerti. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Saudara jangan khawatir, waktu Anda ikut Yesus bukan hanya ketenangan, bukan hanya damai sejahtera, bukan hanya sukacita, tapi apa yang kau butuhkan, keuanganmu Tuhan pulihkan, kesehatanmu Tuhan pulihkan, kebahagiaan rumah tanggamu Tuhan pulihkan. Saya bersyukur karena saya kaya di bumi dan saya kaya di sorga. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikuti Kristus, bukan hanya upah di sorga saja yang menantikan kita, tapi di bumi ini juga Anda punya fasilitas. Anda bisa kaya di bumi dan kaya di sorga, karena itu adalah firman Tuhan yang berkata dalam Lukas 18 ayat yang ke-27 tadi, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Bagi manusia mungkin itu sulit. Bagaimana memulihkan keadaan saya? Pastor Riris boleh bilang, saya kaya di bumi, kaya di sorga, tapi di bumi kenapa saya belum mendapatkan semua kesuksesan? Oke, tunggu sebentar. Bapak Ibu Saudara, jika Anda bertanya dan bertanya terus, Anda gak akan dapat jawabannya. Tapi jika Anda mau melakukan firman, apa yang saya sampaikan pagi hari ini, Anda taat kepada firman Tuhan, Anda hidup di dalam kasih karunia, berapapun yang ada di dompetmu, belajar untuk memberkati pelayanan kerajaan Allah. Berapapun yang ada di dapurmu, belajar untuk memberkati anak-anak yatim dan janda yang terlantar. Bapak Ibu Saudara, ini Natal, momen dimana kita sharing and caring. Anda ada berapa, bagikan kepada anak-anak yatim piatu. Bapak Ibu Saudara, biarpun cuma 5 nasi bungkus, belajar untuk membagikan kepada orang di jalan sana. Ayo masak sendiri, lebih murah daripada Anda pesan ke orang catering. Masak, berbagi ke jalan-jalan, ke pemulung-pemulung. Bapak Ibu Saudara, mari kita saling memberkati. Mari kita menjadi kaya di dalam hati kita. Mari kita menjadi kaya di dalam firman Tuhan. Bukan hanya kaya lewat ukuran dunia, baby Benz, Rolls Royce, lalu Anda pergi ke luar negeri setiap bulan sekali. Bukan itu ukuran standar kaya di dalam Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh orang kaya yang ada di dalam Alkitab ini. Standar kayanya Alkitab yang tadi dikatakan itu adalah kekayaan rohani yang membuat engkau kaya secara jasmani. Dan percayalah, ketika engkau kaya di dalam ucapan syukur, maka Tuhan pasti mengupgrade kekayaanmu. Tuhan pasti mengupgrade tabunganmu. Tuhan pasti mengupgrade rekeningmu. Tuhan pasti mengupgrade mobilmu. Tuhan pasti mengupgrade motormu. Yang tadinya jalan kaki dikasih sepeda motor. Yang tadinya naik sepeda motor dikasih mobil. Yang tadinya mobilnya mobil biasa dikasih mobil yang lebih bagus. Hore, hore, hore. Yang tadinya rumahnya rumah kos-kosan dikasih rumah kontrak yang lebih bagus. Lalu dikasih rumah kontrak lebih bagus, dikasih rumah yang milik sendiri. Rumah milik sendiri tanahnya cuma 50 meter dikasih yang 100 meter. Itu semuanya datangnya dari ucapan syukur, karena kita bahagia, karena kita tahu kita kaya di dalam Tuhan. Paham maksudnya Pastor Riris hari ini? Ketika engkau menerima kasih karunia Tuhan, engkau bukan hanya kaya di sorga, tapi engkau juga kaya di bumi. Tidak seperti orang kaya ini, dia udah kaya di bumi, dia mau kaya lagi di sorga, tapi sesuai dengan keinginannya dia. Dia mau nepotisme, dia mau nyogok Tuhan. Oh nenek, nggak bisa, bukan seperti itu. Besok saya akan bagikan pengajaran yang benarnya, bagaimana punya akses yang benar menuju sorga melalui Lukas 19 ayat 1-10. Kita belajar dari Zakheus. Dia mengerti dan memahami bagaimana punya akses ke sorga, bagaimana punya akses langsung menuju Tuhan dan tidak palsu-palsu. Ya, ketik di kolom komen, saya tidak mau palsu-palsu, supaya saya menerima akses langsung menuju sorga. Orang-orang dalam kerajaan Allah bukan orang yang palsu-palsu, bukan orang yang merasa dirinya paling benar. Jangan ya Bapak Ibu Saudara ya. Pastor Riris banyak berubah melalui firman-firman yang Pastor Riris bagikan. Pastor Riris juga sendiri makan firman itu. Firman itu seperti pedang bermata dua. Pedang bermata dua, dia menusuk kepada Anda, dia juga menusuk kepada saya. Saya belajar untuk saya mengevaluasi diri saya, untuk saya berkaca dan berkata, Tuhan, aku hambamu, aku berbicara, aku mengajar, tapi ajar juga aku supaya aku tidak menjadi orang yang ketinggalan. Aku mau kaya di bumi dan aku mau kaya di sorga. Karena ketika kita tidak kaya di bumi, ketika kita meminta-minta, kita jadi bahan batu sandungan. Orang ngomongin kita, dia hamba Tuhan, tapi kenapa sih? Oh, dia meminta-minta, kenapa sih dia miskin? Kenapa sih dia tidak jadi berkat? Bapak Ibu Saudara, Bapak kita baik. Bapak kita tidak akan mempermalukan Anda. Jangan palsu-palsu Bapak Ibu Saudara. Jangan palsu baik di muka, di belakang Anda bicara yang tidak baik. Cukuplah 2021 selesailah dengan hati yang murni. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Berapa kali Bu saya harus mengampuni? 77 kali 7 kali. Apa maksudnya 77 kali 7 kali? Jangan kau hitung 490 kali tetanggamu bikin engkau marah baru engkau ampuni. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Maksudnya 77 kali itu, dengar Pastor Riris, ini penting sekali. 7 itu adalah angka sempurna. 7 itu adalah angka sempurnanya Tuhan. 7 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Di hari yang ke-7 dia beristirahat. 7 adalah angka yang sempurna. 70
tahun adalah masa hidup manusia, 80 dan 90 itu ada kesusahannya dan semuanya tergantung daripada kasih karunia Tuhan untuk kita ada di dalamnya. 70 itu artinya 70 kali 7 kali itu artinya 70 tahun itu kan masa hidupnya manusia. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, engkau harus mengampuni orang yang memberikan engkau kekesalan itu seumur hidupmu sampai engkau dipanggil Tuhan. Kalau ada orang yang masih aja palsu-palsu sama Bapak Ibu Saudara, masih aja munafik sama Bapak Ibu Saudara, masih aja mengata-ngatai Bapak Ibu Saudara, gak ada masalah, ampuni mereka. Asal jangan engkau yang palsu-palsu. Kalau memang kedamaian itu atau berdamai itu tergantung kepadamu, tetaplah berdamai. Karena Roh Kudus katakan Tuhan menginginkan perdamaian, Tuhan gak mau pertikaian, Tuhan tidak suka roh perpecahan, Tuhan tidak suka roh percekcokan, Tuhan tidak suka roh keributan. Gak ada, Roh Kudus gak pernah kasih roh itu. Tapi kalau yang palsu-palsu itu dari orang lain, ampunilah mereka Bapak Ibu Saudara. Berapa kali Pastor Iris harus ngampunin orang lain seumur hidup? Firmannya dari mana? Firmannya dari 77 kali 7 kali itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Harus mengampuni seumur hidup ya. Tapi kalau kita belajarlah supaya kita jangan palsu-palsu. Supaya apa? Kalau Anda palsu, jalan Anda palsu, kunci Anda palsu, maaf Bapak Ibu Saudara, maaf Bapak Ibu Saudara, waktu berjumpa dengan malaikat yang mau masuk di gudang Anda atas nama Anda di sorga, kunci Anda ternyata kunci palsu dan maaf gak bisa dibuka. Makanya mukjizatnya lama terjadi, makanya doanya lama terjawab. Bukan karena Tuhan gak sayang sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan udah sediakan gudang atas nama Ibu Diona Kurniawan Pesik. Tuhan sudah sediakan gudang atas nama Ibu Vina Sembiring, Ibu Rian Nafira. Ada gudang di sorga atas nama semua jemaat Worship From Home. Untuk sampai di gudang itu gimana caranya? Gak boleh palsu-palsu, gak boleh punya roh membenarkan diri sendiri, gak boleh punya roh sombong, gak boleh punya roh yang selalu memperkatakan yang baik tentang kita dan menjelek-jelekan orang lain. Itu palsu-palsu. Buat apa kita palsu-palsu? Kita pakai kunci palsu. Sampai di pintu gerbang sorga udah kita berdoa memuji Tuhan, doa puasa, udah kita perpuluhan, tapi ternyata kita tidak bisa berjumpa langsung dengan aksesnya sorga. Kunci palsu mana bisa dipakai untuk buka pintu. Kasihan deh lu ya kan Bapak Ibu Saudara. Saya jangan bertemu dengan diri saya yang palsu-palsu. Mari Tuhan ajar aku untuk aku benar-benar hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki dan supaya hatiku murni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gak ada manusia yang tidak berdosa, tapi Tuhan sudah mengampuni dosa-dosamu. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu berkata kepada orang yang sudah mendapatkan mujizat, pulanglah dan janganlah berbuat dosa lagi. Amen, amen. Tuhan selalu bilang gitu kan kepada wanita yang pendarahan itu, pulanglah, pulang dan janganlah berbuat dosa lagi. Kepada wanita di Betani Tuhan bilang pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Kepada orang yang buta Tuhan bilang pulanglah dan janganlah berbuat dosa lagi. Kenapa ada perkataan itu terus-terusan? Karena ketika Tuhan sudah memberikan mukjizat kepadamu, ketika Tuhan sudah memberikan jawaban doamu, Tuhan gak mau kita palsu-palsu lagi. Kalau kita pakai palsu-palsu lagi, nanti kunci kita jadi kunci palsu lagi. Kalau kuncimu kunci palsu lagi, mungkinkah engkau mendapatkan semua berkat-berkat Pneumatikos Blessing di Efesus 1 ayat 3? Gak mungkin, gak bisa. Maaf, I'm so sorry. I would like to say to all the people in program Worship From Home, kunci palsu gak bisa untuk dapetin berkat Tuhan. Hati yang palsu gak bisa untuk dapetin berkat Tuhan. Hati yang kecewa, hati yang marah, hati yang merasa diri paling benar, aku nih paling benar, mereka tuh salah semuanya. Ini lagi gembala saya ini begana lah, begini lo begana, semua dinilai, semuanya salah, semuanya salah. Anda masih hidup di dalam Taurat, Anda masih hidup dengan standar Taurat. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda hidup dengan standar Taurat, hati-hati, Anda akan dihakimi dengan Taurat. Dan Pastor Iris berkata, firman Tuhan berkata, tidak ada satupun yang bisa melakukan hukum Taurat. Anda tidak akan bisa mengalami kelepasan dan kebahagiaan. Tapi jika Anda hidup dengan kasih karunia, Anda buka tangan Anda dan Anda berkata, Tuhan saya memang gak mampu, Tuhan saya memang berdosa, tapi karena kasih karuniamu Tuhan, terima aku ya. Dan aku tidak mau jauh darimu lagi. Aku tidak mau berdosa lagi Tuhan, tolong aku gak mau palsu-palsu lagi Tuhan. Aku mau menjadi orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan. Yeay, hore hore hore. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini siapkan minyak urapan Anda dan siapkan perjamuan Anda dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa untuk minyak urapan terlebih dahulu. Mari siapkan minyak urapan Anda Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita berdoa untuk minyak pengurapan.
Dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah minyak pengurapan Tuhan. Minyak ini minyak biasa, tetapi dengan nama Yesus dan di dalam nama Tuhan Yesus, darah anak domba Allah menguduskan minyak ini. Minyak ini sudah kudus, minyak ini sudah ditahbiskan dengan darah anak domba Allah. Minyak ini dipisahkan daripada roh-roh jahat. Minyak ini adalah minyak yang Roh Kudus sendiri bergerak di dalamnya. Waktu kami berdoa atas orang sakit sembuh. Waktu kami berdoa atas orang terikat terlepas. Waktu kami berdoa atas orang miskin pun menjadi kaya. In Jesus name we pray, amen. Bapak Ibu Saudara, buka minyaknya. Ayo sama-sama kita doa pengurapan. Saya mau berdoa hari ini supaya kita tidak ada lagi roh Taurat, roh sombong, roh palsu-palsu, supaya kita hidup di dalam kemurnian hati. Bapak Ibu Saudara, apapun yang Anda miliki, ya sudah, bersyukurlah. Anda cuma bisa makan nasi pakai telur goreng, bersyukurlah, bahagialah. Anda kaya, Anda bisa makan nasi pakai telur goreng dengan sukacita. Anda bisa jalan kaki ke gereja, bersyukurlah. Anda bisa naik Grab, bersyukurlah. Anda kaya karena Anda bisa mensyukuri apa yang ada di dalam hidup Anda. Dan ketika Anda bahagia dan bersyukur, Tuhan pasti upgrade hidup Anda. Ambil minyak pengurapan ini, Pastor Riri sudah ambil minyak pengurapan, biar Anda mengerti tentang kaya di bumi dan kaya di sorga, dan pengetahuan Anda melampaui segala akal dan pikiran. Taruh di kepala Anda. Semuanya jemaat worship from home, Pastor Riri berdoa in Jesus name. Pastor Riri berdoa, minyak ini Tuhan, minyak yang adalah Roh Kudus-Mu sendiri. Pastor Riri berdoa mewakili seluruh jemaat worship from home, 1.500 jiwa, bahkan ratusan ribu jiwa, jutaan jiwa di seluruh dunia, menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kami menentang setiap roh-roh yang menentang pengenalan akan Tuhan dan menawannya kepada Kristus. Kami mengenal siapa Bapa kami. Bapa kami baik, sungguh amat baik dan sangat-sangat baik, sehingga kami tidak percaya dan tidak lagi mempercayai kehidupan yang ada di dalam sakit penyakit, kehidupan yang ada dalam kemiskinan, kehidupan yang ada di dalam pemberontakan, kehidupan yang ada di dalam kerugian. Itu berasal dari Tuhan, itu semua salah, karena Tuhan tidak pernah memberikan yang negatif. Tuhan memberikan yang baik-baik, yang indah-indah, yang begitu baik kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah mengoperasi setiap pikiran yang salah menjadi benar di 2021 ini, supaya di 2022 kami bisa dipromosikan dan mendapatkan kunci yang asli, sehingga gudang atas nama kami di sorga terbuka. Dalam nama Yesus, promosi datang, in Jesus name, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya sudah katakan tadi, persiapkan perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Lalu ia mengangkat roti di tangan kanan dan dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu, lakukanlah ini untuk memperingati kematian dan kebangkitanku. Karena ketika Tuhan mati, seluruh dosamu, seluruh sakitmu, seluruh kemiskinanmu, seluruh kepalsuanmu sudah ditanggung oleh kayu salib 2000 tahun yang lalu. In Jesus name, dengan iman kepada Yesus Kristus, biarlah bersatu tubuhnya di dalam tubuhmu. Makan dalam nama Yesus. Lalu ia mengambil cawan di tangan kanannya dan dia berkata, inilah darahku yang telah tercurah bagimu, dan biarlah dengan bilur-bilur darah Yesus kamu menjadi sembuh. Sakit hipertensi, tiroid, nasofaring, kanker usus, jantung, GERD, semua sakit-sakit dalam nama Tuhan Yesus yang bukan berasal dari Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah darah Yesus memurnikan darah kami. Kami makan dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Dan kami mau dipulihkan secara ekonomi Tuhan. Kami kaya di bumi dan kaya di sorga. Kami tidak palsu-palsu dan kami percaya seberapapun kekayaan kami tidak merasa diri kami miskin. Kami adalah orang yang diberkati. Kami memberkati banyak orang. Kami mau membagi-bagikan apa yang kami miliki kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan kami percaya dari utara, timur, barat, dan selatan, kami angkat tangan kami ke sorga. Kami bawa tempat kami menyimpan perbendaraan harta kami melalui tabungan kami, ATM kami, dompet kami. Masuklah Tuhan dari utara, timur, barat, dan selatan, berkat bangsa-bangsa ke dompet kami, ke rekening kami, ke tabungan kami. In Jesus name. Dolar, pound sterling, dolar Australia, dolar Singapura, masuk dalam nama Tuhan Yesus. Kami kaya dan diberkati Tuhan. Kami tidak pelit, kami tidak menggenggam semua untuk kepentingan kami sendiri, karena kami tahu Tuhan memberikan kami menjadi hanya pengelola, bukan pemilik. Kami pengelola, dan kami adalah pengelola keuangan yang baik. Kami memberikan persepuluhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak roh kebangkrutan, kami menolak roh belalang pelahap dan belalang pengerip. Dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang meminta-minta. Kami kaya di bumi, kami kaya di surga. In Jesus name we pray. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Anda dan saya sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa lagi. God bless you all. Shalom.